Dag allemaal, vandaag zal ik over vergelijken of comparatif en superlatief uitleggen. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang komparatif dan superlatif ya, yang tidak sempat saya jelaskan di presentasi sebelumnya. Oke, jadi ini referensinya dari Have2 dan juga e-learning, dan juga ada beberapa contoh yang saya buat sendiri. Jadi yang harus kita pahami di sini ada 3 istilah ya, basis form, komparatif, dan superlatif. Basis form ini adalah kata dasar, komparatif ini perbandingan yang lebih besar, lebih bagus, lebih panjang. Sedangkan superlatif ini dia yang paling kuat, paling panjang, paling besar, superlatif. Oke, next. Ini ada woordenschat yang harus kita pahami. Di vergrotende itu sama juga dengan komparatif, pembesaran, atau overtreffende trap itu superlatif. Ini ada beberapa woordenschat. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dia. Basis form, komparatif, superlatif. Basis formnya kata dasar. Kalau kata dasarnya out, itu komparatifnya jadi ouder. Dan di superlatif jadi head outs. Berikut groot jadi groter. Dan jadi head groots. Look jadi looker dan head looks. Jadi teman-teman bisa kita lihat dari beberapa perubahan bahwa di komparatif ini ditambah er, dan ini rumusnya ya. Ini kan perbandingannya lebih baik perbandingan daripada, dan ini daripada artinya. Jadi ini rumus. Sedangkan di superlatif ini ada penambahan head dan juga st di akhir basis formnya. Basis formnya kan look. Sedangkan di sini jadi looker, di sini jadi looks, head looks. Jangan lupa headnya. Sedangkan di groot ini ada sedikit perbedaan di komparatifnya. Ini O-nya dihilangkan satu, jadi groter. Oke, berikutnya ada yang ende head word of er met plus der. Jadi ini kan dur, ver, ini basis form atau kata dasar yang akhirnya er. Nggak ditambah er, tapi ditambah der. Dur jadi durder. Ver jadi verder. Kalau di superlatifnya sama, head durs, st tambah st juga, head vers. Oke, next. Onregelmatig vergrotende en overtreffende traps. Onregelmatig ini yang tidak beraturan. Tadi kan yang kita bahas tadi, yang beraturan karena tambah er. Sedangkan ini yang nggak ada aturannya. Ini bukan ditambah er, bukan ditambah st. Ada juga yang ditambah st ya. Tapi bukan ditambah nih, diubah. Cuman ada st aja di ujung. Seperti basis formnya feel, jadi meer, jadi meer. Di superlatif meer juga. Feel ini banyak, jadi lebih banyak, jadi paling banyak. Weinig sedikit, minder lebih sedikit, minst paling sedikit. Graag suka, liever lebih suka, lief paling suka, goed bagus, better lebih bagus, best paling bagus. Oke, jadi perbandingan ini teman-teman ada 4 ya. Di sini kita bagi 4. Ini yang biasa, komparatif dan superlatif yang biasa yang harus kita pahami. Ini contoh, ini kalimat tapi ini belum dibandingkan ya. Ini masih kalimat basis form, masih menggunakan basis form ini. Out kan basis form, masih kata dasar. The schilderijen van Van Gogh and Rembrandt zijn oud. Lukisan dari Van Gogh dan Rembrandt itu lama ya, atau tua.
adalah yang tua, adalah yang lama, lukisan yang lama. Kalau udah jadi perbandingan, jadinya Het schilderij van Rembrandt is ouder dan dat van Van Gogh. Jadi udah dibandingkan ya, siapa yang paling lama. Ini dia kata komparatifnya, perbandingannya. Dan rumusnya tadi kan tambah dan. Setelah komparatif ada dan. Dan ini daripada. Kalau diartikan, lukisan dari Rembrandt adalah yang paling tua daripada Van Gogh, lukisan Van Gogh. Ini dia komparatifnya, ada komparatif. Dan kalau superlatif itu tentu saja yang paling, berarti sini yang paling tua punya siapa lukisannya? Punya Rembrandt kan? Jadinya Het schilderij van Rembrandt is het oudst. Lukisan yang paling tua, lukisan dari Rembrandt adalah yang paling tua. Jadi kalau superlatif ini het pakai kata superlatif oud tambah st, basisnya oud, st oud, jadi superlatif. Jadi kalau superlatif itu cuman satu aja ya teman-teman, karena yang paling kan disebutkan satu aja, satu kata benda maksudnya. Oke, ini dia rumus superlatif. Nah, het verbum altijd het plus superlatif. Jadi setelah verbum ini kata kerja, selalu het plus superlatif. Ini dia contohnya, Het schilderij van Rembrandt is het oudst. Is ini verbum, kata kerja. Het, ini rumusnya. Oudst, oudst ini adalah superlatif, paling tua. Het oudst. Dan jika superlatif itu dijadikan sebagai adjektif, rumusnya jadi het atau de, of the, plus superlatif tambah e. Jadinya, Het oudste schilderij is van Rembrandt. Yang paling tua, lukisan dari Rembrandt. Het oudst ditambah e di superlatifnya. Ini kan superlatif plus e. Jadi e ini yang ditambah kalau dia dijadiin adjektif. Kalau dijadiin adjektif itu di awal ya. Het oudst superlatifnya jadi di awal. Jadi ini sebagai adjektif dari schilderijnya. Ini yang contoh de. Jadi het atau de ini tergantung artikel dari kata bendanya. Kalau ini kan het schilderij, ini de auto. De oudste auto is van mijn broer. Jadi yang paling tua, mobil yang paling tua itu adalah mobil saudara laki-laki saya. Oke, next. Ini yang kedua, teman-teman. Tadi yang pertama, ini yang kedua, vergelijking tussen ongelijke zaken. Perbandingan antara dua yang berbeda. Maksudnya antara dua hal yang berbeda. Misalnya dua sifat ya ini, dua kata sifat besar dan kecil, atau panjang dan pendek. Ini dia. Ini contohnya. In Italia is uitgaan goedkoper dan in België. Di Italia keluar atau jalan-jalan lebih murah daripada di Belgia. Ini dia, menggunakan komparatif. Jadi kalau ongelijke itu menggunakan komparatif. Atau ini kan sama seperti yang kita bahas tadi, yang komparatifnya. Atau yang komparatif ini bisa juga menggunakan kalimat seperti ini, menggunakan niet zo plus als. In Italia is uitgaan niet zo duur als in België. Jadi ini maknanya sama aja. Di Italia keluar jalan-jalan tidak semahal di Belgia. Berarti tidak semahal di Belgia, berarti kan lebih murah di Italia, sama dengan yang di atas tadi. Di Italia lebih murah daripada Belgia. Kalau ini di Italia tidak semahal di Belgia. Jadi rumusnya kalau mau pakai niet zo itu als itu, kalau di komparatifnya goedkoper diubah jadi duur. Jadi lawan kata goedkoop, murah jadi mahal. Cuman kalau menggunakan niet zo ini
dia tidak menggunakan kata komparatif yang ditambah er itu, tetap basis form kata dasar. Berikutnya, in Nederland wordt per dag korter gewerkt dan in Indonesia. Di Belanda itu lebih perharinya bekerja itu lebih pendek daripada di Indonesia, lebih singkat. Sedangkan ini in Nederland wordt per dag niet zo lang. Jadi dari quarter jadi niet zo lang. Gewerkt als in Indonesia. Di Belanda per hari itu pekerjaannya tidak sepanjang di Indonesia. Okay. The bioskop in het dorp is kleiner dan the bioskop in the stad. Bioskop di desa lebih kecil daripada yang di kota. Bioskop yang di kota. Atau bisa juga pakai kata ini. The bioskop in het dorp is niet zo groot. Tidak sebesar. Bioskop di desa tidak sebesar bioskop di kota. Als the bioskop in the stad. Oke, further. Ini masih yang kedua ya, ini contohnya. Het rode bal is groter dan het gele bal. Het rode bal is groter dan het gele bal. Jadi yang vergelijking tussen ongelijk zaken ini dia bisa pakai komparatif aja atau pakai yang tadi ya, yang menggunakan niet zo. Ini dia. Als it verschil. Jika sesuatu itu ada perbedaannya, gebruik je de vergrotende trap. Komparatif plus dan. Ini dia rumusnya. Jadi jika ada perbedaan antara dua benda, kalau kita membandingkan antara dua benda, itu rumusnya gunakan komparatif dan juga dan. Itu rumusnya. Sekarang kita memasuki yang ketiga. Vergelijking tussen gelijke zaken. Jadi, kalau tadi perbandingan antara dua benda yang ada perbedaan, kalau sekarang nggak ada perbedaan ya, sama. Ik vind de film net zo mooi als het boek. Saya pikir atau menurut saya film sama indahnya seperti buku. Jadi sama. Ini menggunakan sesuatu itu mengatakan sesuatu yang sama ya, dalam kata sifatnya. Ik vind wijn net zo vies als bier. Menurut saya wijn itu sama kotornya seperti bir. Jadi bisa menggunakan net zo rumusnya als, bisa juga even als. Het feest in de stad was even leuk als het feest in het dorp. Pesta di kota sama bagusnya seperti pesta di desa. Ini dia rumusnya teman-teman. Als it hetzelfde is, jika sesuatu sama, hetzelfde sama, gebruik je gunakan even puntje-puntje als of net zo puntje-puntje als. Jadi bisa pakai net zo kata sifat. Ini menggunakan basis form ya, nggak pakai komparatif karena dia sama, nggak dibandingkan tapi dia sama ya, nggak pakai komparatif karena nggak ada yang lebih, pakai als. Even pakai basis form dan als. Masih yang ketiga. Het rode bal is even groot als het gele bal. Bola merah sama besarnya dengan bola yang kuning. Ini rumus yang tadi, even, als, atau net zo als. Masih yang ketiga. In Nederland wordt net zo veel gelezen als in Vlaanderen. Jadi net zo veel sama banyaknya. Net zo mooi sama bagusnya. Ik vind de film net zo mooi als het boek. Ik vind uitgaan in Antwerpen
Evenluk als in Amsterdam. Antwerpen ini kota yang di Belgia, di Belgia. Sama bagusnya dengan di Amsterdam. Oke, berikutnya. Nah, ini udah memasuki yang terakhir atau yang keempat, vergelijking van zaken die met elkaar samenhangen. Jadi, perbandingan dari hal yang saling keterkaitan, saling terkait atau saling ketergantungan. Contohnya, kita lihat dari contoh nomor 1 dulu. Hoe dikker een boek is, hoe meer je ervoor moet betalen. Semakin. Ini pakai komparatif ya. Dikker ini, dik ini kan tebal, dikker lebih tebal. Tapi kalau udah ada hoe dikker, semakin tebal jadi artinya. Dan di sini ada dua hoe mir. Mir ini kan lebih banyak. Hoe mir semakin banyak. Hoe dikker een boek is, semakin tebal buku, semakin banyak kamu harus membayar. Hoe uitgebreider de advertentiekampanje, hoe bekender het product wordt. Di sini, sorry ya teman-teman, contoh yang kedua ini seharusnya di sini ada kata kerjanya di sini. Ini salah. Contoh yang kedua ini kita lewatkan aja ya. Langsung yang ketiga, hoe vaker je naar de Nederlands radio luister, hoe beter je Nederlands kunt begrijpen. Ini yang saya maksud teman-teman. Ini kan terdiri dari dua kalimat. Hoe vaker je naar Nederlands radio luister, ini kalimat yang pertama ya, sampai koma. Semakin sering kamu mendengar radio dalam bahasa Belanda, ini kalimat yang pertama. Ini kan di akhir kalimatnya ada luister. Luister ini verbum atau kata kerja. Jadi di akhirnya ada kata kerja di kalimat yang terakhirnya. Seperti yang ini, book is ini kata kerja dan betalen ini kata kerja. Sedangkan di yang nomor 2 ini saya lupa membuat kata kerjanya di kalimat yang pertama. Jadi contohnya pakai yang 1 sama yang 3 dulu. Kita ulang. Hoe vaker je Nederland, hoe vaker je naar de Nederlandse radio luister, hoe beter je Nederlands kunt begrijpen. Semakin sering kamu mendengar radio dalam bahasa Belanda, semakin baik kamu mengerti bahasa Belanda, semakin bagus pemahamanmu dalam bahasa Belanda. Jadi, ini merupakan perbandingan yang saling memiliki ketergantungan. Oke, kita lihat contoh lagi agar lebih mudah. Ini ya teman-teman. Tadi kan ada yang verbum atau word di akhirnya. Ada kata kerja di setiap akhir kalimat. Bisa juga tanpa kata kerja. Contohnya, hoe dikker het boek, hoe duurder. Semakin tebal buku, semakin mahal. Hoe uitgebreider de advertenties kampanye, hoe bekender het product. Nah, kalau yang ini benar teman-teman contohnya. Karena ini sama-sama tidak memiliki kata kerja. Ini kan tidak memiliki kata kerja di akhir, ini juga tidak. Ini contoh yang tidak memiliki kata kerja. Jadi dia bisa juga kombinasi antara dua kalimat yang tanpa kata kerja. Oke, ini kita bahas rumusnya agar lebih jelas di peraturan yang keempat ini, di perbandingan yang saling keterkaitan. Als u twee situatie met elkaar vergelijkt die met elkaar samenhangen. Jadi, jika ada dua situasi yang saling terkait atau saling tergantungan, samenhangen, saling tergantungan, itu atau als het ene verandert ini perubahan, verandert het andere ook. Jika ada perubahan, terjadi perubahan juga di kalimat yang berikutnya, maksudnya ini. Gebruik de kombinasi. Kita lihat contoh ya. Ini rumusnya. Ini rumus yang perbandingan saling ketergantungan ya. Yang jika ada perubahan di satu kalimat, mempengaruhi perubahan di kalimat yang lain.
rumusnya who plus vergrotende trap atau komparatif. Yang berikutnya juga who plus vergrotende trap atau komparatif. Jadi who plus komparatif aja, lebih mudah ingatnya. Ini contohnya, hoe bekender de zanger is, hoe meer je voor het concert moet betalen. Semakin terkenal penyanyi, semakin banyak kamu harus membayar konser. Ini yang dimaksud saling keterkaitan ya teman-teman. Jadi semakin terkenal penyanyinya, otomatis tiketnya kan semakin mahal. Jadi saling terkait kalimat pertama dan kalimat kedua. Atau yang dikatakan tadi perubahan. Jadi kan jika ada perubahan di bekender de zanger is, perubahan di kalimat pertama mempengaruhi perubahan di kalimat kedua. Oke, contoh berikutnya, hoe warmer het is, hoe meer ijs wordt verkocht. Jadi semakin panas, semakin banyak es terjual. Jadi kan ini perubahan di sini mempengaruhi perubahan yang di sini. Jadi dia merupakan perbandingan yang saling ketergantungan. In de bedelen staat het werkwoord verbum an het in. Jadi ini dia menjelaskan bahwa ada werkwoord di akhir kalimatnya. Ini yang is dan juga betalen, moet betalen, ini werkwoord. Hoe warmer het is ini kata kerja atau werkwoord atau verbum. Dan word verkocht ini juga werkwoord, verbum atau kata kerja. Jadi di masing-masing akhir kalimat ada kata kerja. Dan bisa juga kombinasi kalimat tersebut itu dalam sebuah kalimat tadi tanpa kata kerja, zonder verbum, atau tanpa verbum atau tanpa werkwoord. Ini dia yang tanpa werkwoord. Hoe meer gasten, hoe gezelliger. Semakin banyak tamu, semakin menyenangkan. Hoe minder wespen op het teras, hoe beter. Semakin sedikit. Ini tahun artinya di teras semakin baik. Oke teman-teman. Jadi bisa juga tanpa kata kerja ya, kombinasi antara dua kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Tapi yang penting dia rumusnya who tambah komparatif, di kalimat kedua juga who tambah komparatif. Oke teman-teman, semoga jelas. Terima kasih. Bedang for Yuli Anda. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang keliru yang saya jelaskan, silakan disebutkan di kolom komentar atau ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tot ziens.